Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 78. Ya. 98 ya. 98 ya, bukan 78. Berarti 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya, coba dibaca terjemahannya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh yang orang-orang kafir. Ya, ini bagaimana kita memaknai kalimat ini? Barang siapa yang musuh kepada Allah, musuh kepada malaikat, musuh kepada rasul, musuh kepada Jibril, musuh kepada Mikail. Bagaimana musuh kepada Allah? Bagaimana, apakah sama musuh kepada Allah, musuh kepada Jibril, musuh kepada Rasul, musuh kepada para malaikat? Ya, sekarang kita jelaskan satu-satu sekarang. Ini ayat ini namanya jumlah syartiyah. Jadi syartiyah itu syarat. Syarat itu bisa dengan man, nanti bisa dengan kalimat lain tidak dengan man. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu syarat. Kalau bumi ini digoncang, tapi jawab syaratnya sudah mahzuf. Mahzuf itu tidak nampak lagi, sudah dihilangkan. Apabila bumi ini digoncangkan, jawab syaratnya apa? Maka akan terjadi kiamat. Kalimat maka akan terjadi kiamat, ini salah satu jawab syarat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena ada beberapa model ini. Ada syarat, ada jawab syaratnya dengan fa. Ya, dengan fa. Idza fa, ada fa-nya. Ada juga jawab syarat tidak menggunakan fa. Ya, kalau ini, nah ini menggunakan fa. Mangkana fa innallah, itu ada fa jawab syarat. Jadi makanya ada syarat jawab syarat itu lengkap. Ada syaratnya dengan man, ada syaratnya dengan idza, ada jawab syaratnya dengan fa. Ada yang tidak ada fa-nya, tapi langsung ada jawab syaratnya. Ada yang dihilangkan semuanya, jawab syaratnya fa-nya dihilangkan. Kemudian kalimatnya dihilangkan juga. Ini namanya jawab syarat mahzuf. Tetapi kalau ini jawab syaratnya lengkap. Ada syaratnya, ada jawab syarat. Ya, contoh begini. Pimpinan berbicara dengan bawahannya. Kalau kamu nanti datang tepat waktu, akan saya berikan reward. Akan saya berikan reward, itu maknanya apa? Itu jawab syarat. Nah, jawab syarat. Syaratnya sudah ada tadi. Kalau ingin buat KTP, jawab syaratnya apa? Ya, kalau ingin buat KTP, maka harus begini-begini. Ya. Ini syaratnya, itu jawab syaratnya. Makanya di Al-Quran itu, idza di situ sering sekali digunakan untuk syarat. Ada juga idza itu untuk masa depan. Ya. Seperti tadi, idza syamsu kuwirat. Kalau matahari nanti dirobek, maka akan terjadi kiamat. Ya. Ini begitu juga. Ini namanya syarat dan jawab syarat. Sekarang masalahnya, ini kita lihat ayat sebelumnya. Karena apa? Segala sesuatu itu kan terkait dengan sebelumnya. Ini mangkana aduwal lillah. Siapa yang musuh dengan Allah sebenarnya? Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ini cerita tentang Yahudi. Kita sudah pernah ceritakan, cuma kita ulang sedikit saja. Ketika Yahudi bertanya ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjawab, akhbarani Jibril anifan. Jibril sudah memberitahukan jawabannya kepada saya tadi. Kamu tanyakan sekarang,
Tadi jawabannya sudah diberitahukan oleh Jibril. Maka Yahudi tadi mengatakan, saya musuh sekali sama Jibril. Sekarang kita ingin membedakan bagaimana musuh dengan Allah maksud ayat ini seperti terjemahan, bagaimana musuh dengan Rasul, bagaimana musuh dengan Jibril, dengan para malaikat. Sedangkan mereka tidak melihat malaikat. Sedangkan mereka tidak melihat Allah. Yang mereka lihat siapa? Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita luruskan ini melalui tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Apa yang dimaksud mangkana aduwan lillah? Barang siapa menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Maksud musuh Allah, kata Imam Baydawi juga. Imam Baydawi memberikan komentar. Syekh At-Tantawi memberikan komentar. May yukhalifuhu wa yu'ani bihi wa yu'adinihi. Barang siapa yang melanggar perintah Allah, berarti dia tidak langsung sudah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menerima apa keputusan Allah, berarti dia itu sudah benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini, wala tasubbud dahra fa ana dahru. Jangan kamu caci maki masa. Kenapa? Yang menciptakan masa itu saya. Jangan kamu caci maki hujan, yang menciptakan hujan itu saya. Jangan kamu caci maki siang panas. Tuum dah lego. Tuum tebi mah, tuum dah ada hebatnya. Boleh tuum tebi mah. Kok panas selalu? Secara tidak langsung kata Allah, kamu sudah memusuhi, kamu sudah benci sama saya kata Allah. Maka makna mangkana aduwan lillah. Barang siapa yang benci kepada Allah, maksudnya yukhalifu, melanggar perintah Allah, itu maknanya musuh kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak patuh, itu maknanya aduwan lillah. Secara tidak langsung dia musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna aduwan lillah. Ini yang pertama, yaitu yukhalifu, ada hukum. Salat wajib, alah untuk apa kita salat. Zakat wajib, alah untuk apa kita zakat. Kemudian puasa wajib, alah untuk apa kita puasa. Jadi kita jangan terbayang ayat ini untuk Yahudi, ini hanya berlaku Yahudi saja, tidak. Makanya kalau ada seorang yang tahu hukum tetapi tidak mau melakukannya, termasuk aduwan lillah. Ada ketentuan tidak mau dijalankan, aduwan lillah. Dia secara tidak langsung musuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pimpinan membuat aturan. Datang jam 8, pulang jam sekian. Tiba-tiba bawahannya apa? Datang tidak sesuai dengan ini. Maknanya dia juga menentang pimpinannya. Walaupun dia menentang, saya kan menentang ini aturan. Walaupun menentang aturan, secara tidak langsung dia menentang yang membuat aturan itu sendiri. Kalau orang tidak salat, secara langsung dia menentang Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh dia untuk salat. Maka ini namanya yukhalifuhu wa inat ya. Inat. Yu'anidihi, ya yu'anidihi. Dan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, mangkana aduwan lillah wa malaikatihi, dan orang-orang yang memusuhi malaikat. Apa maksud memusuhi malaikat? Yahudi nggak pernah lihat malaikat, apakah memusuhi malaikat? Ya. Jadi maka Syekh Tantawi mengatakan, maksud memusuhi malaikat ingkaru fadlihim, mengingkari kelebihan-kelebihan yang ada sama malaikat itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Yahudi tadi, akhbarani Jibril anifah, Jibril sudah memberitahukan saya, alah tabe-tabe Jibril. Kamu setiap saya ngomong selalu Jibril. Artinya secara tidak langsung Yahudi ini mengingkari fadilah yang Allah berikan kepada Jibril, termasuk menurunkan Al-Quran. Selalu Jibril. Saya musuh kepada Jibril. Artinya masuk musuh kepada Jibril, saya ingkar, saya tidak percaya terhadap apa yang dilebih-lebihkan oleh Allah kepada Jibril itu. Ya, ini maksudnya ingkaru fadlihim. Jadi bukan saya musuh dengan Jibril, bukan musuh, maksudnya ingkaru fadlihim. Ketika diceritakan nanti di dalam Al-Quran, Jibril itu begini, sama amin, itu Jibril itu dipercaya sekali. Kemudian Jibril juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Tidak ada malaikat yang dipuji kecuali seperti Jibril. Dzi quwwatin. Ketika Jibril mengangkat kampung Sadum yang ada di Yordania, salah satu 6 kampung yang terbesar adalah Sadum, itu di samping laut Hitam.
Diangkat oleh Jibril, dzi quwwatin, kata Allah, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Diangkat kampung itu sampai ke atas. Setelah itu dibalik dia, wal mu'tafikat. Mu'tafikat itu apa? Saya bersumpah, kata Allah, kejadian kampung yang saya angkat ke atas dan saya balik itu benar-benar terjadi, kata Allah. Dari mana kita tahu infonya, Pak? Ini tidak hoax. Ya, jadi bukan hoax. Infonya dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, apapun yang terjadi dalam Al-Quran kita percaya. Apakah masuk akal kita atau tidak masuk akal kita? Apa yang tidak masuk akal? Kejadian yang diceritakan bagaimana di langit. Tidak masuk akal. Kenapa? Tidak ada manusia yang pergi ke langit. Yang dia pergi ke bulan. Bulan itu di bawah langit pertama. Jangankan manusia. Itu dalam tafsir Qatadah diceritakan. Jin sendiri yang dia adalah makhluk gaib. Jin itu tidak bisa dia naik ke langit pertama, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jin itu khalaqallahul janna fil ardi wa askanahu fil ardi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin itu di bumi. Maka dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin, itu diciptakan di bumi dan dia tidak bisa berbuat apa-apa di langit dan tidak bisa naik ke langit. Maka di mana sekarang jin itu? Jin itu diajak duduk-duduk oleh iblis. Naq'udu maq'ida lis-sama'. Duduk-duduk saya di bawah langit pertama. Tak bisa dia terobos lagi langit. Iblis yang dulu hebat, dia bisa bolak-balik langit 1 sampai langit ke-7. Dan para malaikat mengatakan kami beribadah juga dulu dengan iblis. Tapi sekarang iblis tak bisa naik lagi. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Setelah lahir Nabi Muhammad, itu tak bisa lagi naik ke langit pertama. Bahkan ketika lahir Nabi Isa saja, itu yang hanya bisa langit ketiga saja. 4, 5, 6, 7 tak bisa lagi. Lahir Nabi Muhammad, jangankan 3 ini, 1 saja tak bisa lagi. Ya. Ini maksudnya. Makanya di dalam Al-Quran nanti ada diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan Jibril. Jibril begini, tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh itu untuk siapa? Sebagian penafsir mengatakan ar-ruhu huwa Jibril. Ruh itu Jibril itu. Ini namanya zikrul khas ba'dal am dalam kajian tafsir. Dalam kajian ilmu balaghah juga. Dalam kajian usulut tafsir wa qawaiduh. Menyebutkan Jibril khusus setelah menyebutkan malaikat yang lain yang banyak. Tanazzalul malaikah, para malaikat turun, waruh, dan Jibril disebutkan dengan sendiri disebutkan. Begitu hebatnya Jibril. Maka barang siapa yang tidak percaya kepada hal ini sama seperti Yahudi yang tidak percaya kepada fadilahnya malaikat Jibril. Maka kita terima saja walaupun kita tidak pernah mengenal Jibril. Kita tidak pernah melihat Jibril, tidak pernah mengenal Jibril. Maka kata Imam Ghazali, kalau ingin mengenal siapa itu Jibril, ingin mengenal siapa dua malaikat, maka bercita-citalah untuk cepat-cepat mati. Malun mengelunduri so Jibril. Berdoa saya, ya Allah, saya ingin kenal Jibril. Artinya mau cepat-cepat mati. Kenapa ingin cepat mati? Imam Ghazali mengatakan, orang yang akan terpisah rohnya itu inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat gaib akan terbongkar sama dia. Ini sama begini. Saya ingin tahu siapa-siapa yang duduk di kantor gubernur dan lain sebagainya. Salah satu cara dapat jabatan dulu atau kerja dulu di situ baru kita tahu. Oh, nyola gopanya. Walaupun sebagai seorang cleaning service. Ya, nih, Pak. Artinya masuk dulu, Pak. Masuk dulu, kenali dulu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau ingin mengenal siapa dua malaikat yang setiap hari, bukan setiap hari lagi, sehari 2 kali, 12 jam, tiap 12 jam melapor kepada Allah. Tiap 12 jam melapor kepada Allah. Ya. Ada malaikat siang, ada malaikat tadi subuh barusan ini. Ada malaikat nanti sore, asar. Dia naik melapor kepada Allah dan turun 2 malaikat yang lain. Maka Imam Ghazali mengatakan, ini akan terbongkar. Ketika manusia nanti dia mau sakaratul maut, dia meninggal dunia, semua akan dia lihat. 10 malaikat yang Allah katakan itu, ada malaikat hafadah, ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu akan dia lihat ketika sakaratul maut. Malaikat an-nazi'an wan nasyitat akan dia lihat ketika sakaratul maut. Baru terbongkar semua. Dia akan melihat juga malaikat di langit pertama siapa, kedua siapa, ketiga sampai ke-7. Dia akan melihat, ini khusus bagi orang-orang yang akan dinaikkan ke iliyyin. Tapi nanti akan dimasukkan ke sijin, dia akan mengenal siapa iblis selama ini menggoda dia. Siapa yang setan yang dulu membangkang itu, siapa itu, dia akan mengenal di sijin. Kenapa? Sijin itu adalah penjara iblis. Maka dia akan tahu nanti siapa teman dia di dalam neraka nanti.
Maka belum masuk neraka sudah kenal sama teman-temannya, Pak. Ya, kamu turingan. Ya. Berarti adanya apa? Satu prajapatan, satu praja. Maka sebelum itu praja dulu dia di bawahnya. Nanti setelah itu apa? Enggak asing lagi. Teman praja dulu, Pak. Teman praja Pak disijin. Ketika masuk ke neraka, ini teman saya dulu, teman saya dulu. Ketika seorang masuk dalam surga, dia mengatakan ini teman saya dulu ketika di Eliyin, ya. Teman saya dulu. Ini teman saya dulu ketika di alam barzakh. Maka kehidupan alam barzakh itu lebih dahsyat dibandingkan kehidupan dunia. Kalau nggak percaya coba saja, coba. Ya. Coba nanti, kalau seandainya saya bohong, nanti coba di alam di padang mahsyar, nanti coba tuding saya macam-macam. Pucik lu bukan halaganya, ya. Kenapa dulu ngomong seperti ini? Kan tidak terjadi apa-apa. Ya, coba. Maka kata Imam Ghazali, coba saja. Kalau ingin melihat hal gaib, itu harus berpisah dulu roh dan tubuh. Berpisah dulu roh dan tubuh. Apa itu? Itulah kematian. Ya. Ini makna yang pertama. Mangkana aduan lillah wa malaikatuh. Malaikah itu penambahan tak marbutah. Itu maknanya apa? Bukan malaikat perempuan yang bertanah. Makanya Yahudi saking marahnya, mereka mengatakan apa? Cukup mengeh Yahudi bagi malaikat. Sedikit-sedikit malaikat, sedikit-sedikit malaikat. Diturunkan malaikat, ada malaikat memberi rahmat, ada malaikat penurun rezeki, ada malaikat diusangkakanlah, ada malaikat. Akhirnya mereka mengatakan begini. Allah malaikat itu anak perempuannya Allah, ya Yahudi. Ya, begitu berlipat-lipat ganda dosa mereka. Mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Mereka mengatakan malaikat itu banatullah, anak perempuannya Tuhan, kata mereka. Kenapa? Ada tak marbutah di situ. Tidak semua yang ada tamar butah di akhir itu maknanya perempuan. Ya. Maka nanti ada nama orang Talhah namanya. Talhah. Oh ini namanya Aisyah. Aisyah udah jelas tamar butah, perempuan. Talhah bukan perempuan ya Pak. Laki-laki, cuma ada hak saja ujungnya. Maimun laki-laki, Maimunah perempuan. Tambah tak saja ya Pak. Amin laki-laki, Aminah perempuan. Tetapi penambahan tak marbutah itu bisa berarti banyak jamak bukan perempuan. Mana contoh? Al-malaikah. Semua malaikat. Banyak malaikat. Satu malaikat bagaimana? Al-malakun. Ya, al-malakun. Al-mal-ab. Malka'u. Ada satu lagi. Al-malaik. Al-malaku. Satu malaikat. Banyak malaikat. Al-malaikatu. Tambah tak marbutah. Itu artinya banyak. Jadi kita jangan bertanya malaikat banyak apa sedikit memang. Malaikat banyak. Mana dalilnya? Tak marbutah di situ. Tak marbutah. Kemudian tak marbutah itu juga maknanya satu, bukan perempuan. Satu. Mana contohnya? Al-bakaratu. Satu ekor sapi, bukan sapi betina. Nggak ada sapi betina. Al-bakaratu bukan sapi betina. Al-bakaratu di dalam kamus manapun lisanul Arab boleh kita lihat. Mu'jam al-Wasit boleh kita lihat. Mu'jam al-Wajiz boleh kita lihat. Lisanul Arab itu adalah salah satu kitab tertua juga, artinya lama, untuk sebagai rujukan bahasa. Kalau kita kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Ya. Coba lihat mana al-Bakaratu. Al-Bakaratu artinya satu ekor sapi, mau jantan mau betina, namanya al-Bakaratu. Mananya penerjemahan itu perlu dikoreksi kembali. Bukan sapi betina. Tetapi apa? Satu ekor sapi. Dalam kurung kita buat jantan atau betina. Namanya al-bakaratu. Mana buktinya? Mana dalilnya? Saya bukan sembarangan. Tidak sembarangan ngomong. Kita punya dalil. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran itu ada surah An-Namlu. Tapi di dalamnya ada An-Namlatu. Ya. Apa bedanya Namlu sama Namlatu? Namlu banyak semut. Namlatu satu ekor semut. Mana ayatnya? Wa qalatin namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kan sudah jelas. Satu ekor semut dia naik ke atas. Setelah itu dia mendengar ini ada Nabi Sulaiman datang kemari. Nanti akan pembahasan panjang. Dari mana dia tahu padahal semut itu kecil sekali? Dari mana Nabi Sulaiman tahu bahasa semut? Semut kan jauh sekali, jauh dia. Rupanya dari angin yang dibawa oleh salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah angin. Angin itu memberitahukan kepada Nabi Sulaiman kalau ini pembicaraan semut. Ya. Makanya angin itu membawa getaran, Pak, sehingga dipahami oleh Nabi Sulaiman. Dari mana semut tahu kalau datang Nabi Sulaiman? Semut punya antena khususnya. Ya. Semut bisa mendeteksi
Apakah dari penciumannya dia bisa mendeteksi atau melalui antenanya? Ini seperti kita gula. Coba aciti gula ini, Pak. Coba ambil gula, kita lempar di sini. Nanti dalam hitungan menit kan ada lagi. Dari mana dia tahu ada semut ini? Telepon dan teputan. Kalau ada temannya di HP, Pak, nanya sakai menejak kena. Ya. Tapi ini tidak ada. Dari mana dia tahu? Insting dia membawa dia ini. Semut begitu juga. Ya. Jadi makanya inilah perkembangan teknologi itu membuat istilahnya antena, Pak, untuk istilahnya remote dan lain sebagainya. Itu bisa mendeteksi dari jarak jauh. Itu melalui semut ini. Maka namanya an-namlatu, bukan semut betina. Tidak. Namlatu itu satu ekor semut pekerja. Satu ekor semut. Dia naik ke atas, dia lihat. Jadi bukan semut perempuan. Tidak. Jangan salah. Ini juga malaikat. Malaikat itu bukan malaikat perempuan. Tetapi apa? Banyak malaikat. Jadi jangan nata marbutah ini yang untuk Aisyah inang, Fatimah inang, Maimunah inang, Aminah inang, Talha inang sih. Talha itu kan laki-laki. Jadi nak sembarangan tak, itu harus diteliti dulu. Contoh lain lagi dalam surah Al-Isra. Fa akhadnahu rajfatun, rajfah. Rajfah itu apa artinya? Sekali hentakan, sekali goncangan. Bukan hentakan perempuan, tidak ada tabar buta. Sekali hentakan itu kaum Samud hancur. Sekali hentakan kaum Madian itu hancur. Fa akhadathumur rajfah. Mereka diambil dengan gempa yang sangat dahsyat sekali, Pak. Sekali hentakan saja. Makanya nanti ada tamar buta, dia sekali. Contoh, pimpinan itu sudah marah sekali, dia memukul meja. Itu kalau dalam bahasa Arabnya darbatun. Darbah itu apa? Sekali pukul. Sekali pukul meja. Akhirnya apa? Bawahannya ketakutan. Itu darbatun, itu sekali pukul. Bukan pukulan perempuan, tidak. Sekali pukul. Ya. Rajfah, sekali gempa, tidak perlu berapa kali gempa, Pak. Sekali gempa, hancur semuanya. Maka kalau ditanya nanti, bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud? Bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad? Kalau dalam bahasa lain, fadamdama alaihim rabbuhum. Dam-dam itu maknanya apa? Azab sekali sampai 2 kali. Yang pertama gempa sekali hentakan, yang kedua petir, angin kencang beserta petir. Itu yang diinikan oleh kaum Samud. Tidak ada di dunia ini yang Allah azab sekali diazab, tidak ada, Pak, dengan 2 azab. Paling-paling begini, gempa dulu. Setelah gempa baru angin puting beliung. Tidak ada ketika gempa dengan puting beliung sekali, tidak ada, kecuali kaum Samud. Maka inilah yang Ibnu Abbas katakan, fadamdam itu khusus untuk kaum Samud. Fadamdama alaihim. Tidak ada kita jumpai. Coba cari damdam. Ada dalam ayat lain? Tidak ada, kecuali untuk kaum Samud. Tidak ada untuk kelompok lain. Ini makna aduan malaikah. Sudah 2. Sekarang yang ketiga, aduan warusulihi, memusuhi rasulnya. Bagaimana memusuhi rasulnya? Seorang bagaimana ingin musuhi rasul-rasul, sedangkan rasul kan tidak ada lagi. Rasul tidak ada lagi. Nabi Nuh, Nabi semua tidak ada lagi. Nabi Isa tidak ada lagi. Bagaimana kita memusuhi beliau, sedangkan beliau tidak ada lagi? Ada orang memusuhi Nabi Muhammad. Bagaimana memusuhi Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada lagi? Maka Syekh Tantawi mengatakan, yang dimaksudkan memusuhi Nabi Muhammad, takdzibihim ala risalatihim. Seorang itu dia mendustai risalah Muhammad, itu sudah masuk kategori ini. Ketika ada hadis, ya pegahnya, ngomong apa itu Muhammad itu? Ngomong apa itu? Ya, Pak. Nah, mau kita buat seperti dia buat. Kita mendustai apa yang dilakukan Nabi Muhammad, itu yang dikatakan dengan aduan warusulihi. Aduan lillah wa malaikat warusulihi. Kita benci, kita musuh kepada Nabi Muhammad. Jadi maksud musuh di sini, kita mendustai apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad, termasuk hadis. Ini sedang duduk-duduk Nabi Muhammad kepegang, oh Muhammad tabib, pakai-pakainya. Nah, ini termasuk kategori ini. Maka hati-hati. Nanti kita lihat jawab syaratnya apa nanti. Apa konsekuensi seorang yang dia melanggar perintah Allah? Ini aduan lillah itu melanggar perintah Allah. Seorang yang mengingkari kelebihan-kelebihan para malaikat. Malaikat ini begini, malaikat ini begini, malaikat peniup sangkakala, malaikat memang kita tidak melihat. Tetapi seorang itu memungkirinya. Mana ada dia lebih itu, mana ada. Memalaikatkan. Mana ada 2 malaikat ini sanggup dia merespon, sanggup dia merekam apa yang kita lakukan. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Dua malaikat ini bukan mencatat tapi dia rekam, Pak. Dia rekam. Kitabun marqum. Itu kitabun marqum, kitab digital. Kalau sudah main digital, itu bukan main pulpen lagi yang tidak, Mbak. Nggak main pulpen. Digital itu sudah lebih lagi dahsyat, Mbak. Kita saja sekarang nggak ada wartawan dengan pulpen. Apa itu nggak ada, Mbak? Dia rekam saja. Dia rekam, Mbak. Ya, dulu ya dengan pulpen, benar pulpen tebok, Mbak. Benar pulpen tebok. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang orang sudah ambil HP, dia ngomong saja. Omongan itu bisa dia buat buku, Pak. Dia rekam omongan itu. Kemudian dengan aplikasi tertentu dia print omongan tadi menjadi sebuah tulisan. Inilah yang malaikat lakukan ini. Ini namanya kitabun marqum. Direkam semua, rekam semuanya. Si fulan buat ini, si fulan buat ini, si fulan buat ini. Nanti setelah itu, makanya marqumnya bagaimana? Tertulis nanti semuanya, Pak. Tertulis ini yang kamu lakukan. Ini yang kamu lakukan kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya pakai pulpen, menyuapi pulpen ni babe tinta. Bila ke buat tempe, minta tinta sedikit, anda sudah habis catatan. Banyak sekali dia buat dosa, Pak. Jadi catatannya pun banyak juga. Ya. Jadi bukan mencatat, bukan mencatat, merekam, direkam. CCTV juga merekam. Kegiatan yang kita lakukan direkam semua. Makanya rekaman ini bisa kita ambil kembali walaupun setahun kemudian. Nanti ada memory cardnya, buka memory card kita. Ini setahun dulu itu apa yang dilakukan oleh tahu semua. Itu adalah kecanggihan teknologi manusia. Yang dilakukan oleh Allah SWT lebih daripada teknologi itu. Dulu itu kan baru saja, CCTV itu kan baru. Dulu mana aja CCTV, Pak. Tenten apa nanti kurung belah 12, Pak. Nggak ada apa-apa dulu. Orang nggak tahu apa. Akhirnya makin bertambah ini, akal manusia makin bertambah teknologi. Tetapi catatan dua malaikat dari dulu ketika kita mulai karena malaikat direkam semua. Fi kitabim marqum. Sudah, sekarang kita lanjut. Ya, berarti sudah wa rusulihi. Wa Jibrila. Jibril itu ada nama lainnya Jibril, Gabriel, ada berapa macam itu? Di dalam lisanul Arab, dalam tafsir Ibnu Jarir, di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu mereka mengatakan Jibril atau Jibrail, banyak tapi Jibrail, Mikail. Il itu maknanya Allah, ilu. Ya, nama. Jibrail itu maknanya apa? Hamba. Sama seperti Abdullah. Ya, nama. Maka kalau orang ingin menamakan anak Abdullah, Abdullah. Namakan saja Jibrail. O-nya nan malaikat, betul nama malaikat. Tapi makna Jibrailohu. Mikailohu. Ya, nama. Israilohu. Ilohu itu Tuhan. Jibra hamba, Jibra itu hamba. Jadi Jibra itu dalam lisanul Arab, Jibra itu di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir itu maknanya abdul. Jibrail hamba Allah, Mikail hamba Allah. Maka nanti ada ilu. Ya. Israel itu hamba, ilu hamba Allah. Maka kalau di dalam Injil nanti dalam Taurat iluhu disebutkan iluhunya hana lain, iluhu itulah Tuhan. Iluhu. Dan kalau Pak lihat Allah hana lagi. Banyak iluhu, ilah, Jibrailah, Jibrailah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril itu dipanggil dengan Jibrail, hamba Allah. Mikail, hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsekuensinya? Seorang yang dia menentang perintah Allah. Seorang yang tidak mau mendengar perintah Allah. Seorang yang melakukan maksiat. Sudah satu. Kemudian seorang yang tidak meyakini bagaimana kelebihan-kelebihan para malaikat. Seorang yang mendustai Nabi Muhammad, mendustai rasul-rasul yang lain. Maka dia tidak percaya Allah panenanya Nabi Nuh ya, panenanya, mana ada risalah dia, berarti dia termasuk kelompok ini. Mana ada Muhammad, takalan pitan. Oh pergi ke kuburan, mana itu kan kuburannya kita melihat saja tidak hidup pada masanya. Ini masuk juga kategori ini. Ya, jadi artinya apa? Mereka ini sudah melakukan segala sesuatu hal yang membuat mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menciptakan malaikat Allah, menciptakan Jibril Allah, menciptakan Rasul Allah dan lain sebagainya. Konsekuensinya apa? Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Coba dibaca sekali saja yang terakhir. Ya, diterjemahkan. Ya, apa maksud musuh orang-orang yang kafir? Sekarang kita inikan dulu. Yang dimaksud musuh di sini apa?
Jadi kalau kita lihat Syekh Tantawi, apa kata beliau? Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maksudnya, fa innallaha yaktab alaihim. Allah akan murka kepada mereka. Ya, murka begini. Jangan musuh. Bagaimana musuh ini? Allah murka. Jadi makna aduun di sini harus kita pilah-pilah dulu. Aduun malaikat bagaimana? Aduun lillah itu apa maksudnya? Aduun rasul apa maksudnya? Kemudian terakhir aduan fa innallaha aduun. Allah itu musuh kepada mereka. Bagaimana maksudnya? Allah Subhanahu wa taala akan marah murka kepada mereka. Kalau murka bagaimana? Tidak akan diberikan rahmat, tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah. Maka oleh karena itu, kita walaupun tidak melihat Nabi Muhammad, yang jelas kita mengakui apa yang sudah dikatakan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya. Jadi nanti ada hadis, level hadis, itu hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif. Tidak artinya gara-gara hadis dhaif, alah saya tidak mau ini, tidak mau ini. Tapi kita sekarang paling enggak apa? Kata Rasulullah, ya Pak. Teori ambil selalu teori Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya. Kata Rasulullah dalam hadisnya walaupun hasan. Kata Rasulullah walaupun hadis itu dhaif. Hadis dhaif itu di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis. Itu dikatakan, apa fungsi hadis dhaif? Hadis dhaif itu tidak bisa menjadi hujjah. Tetapi dia itu bisa untuk motivasi ibadah. Ya, motivasi ibadah. Kenapa kita selalu ambil teori barat? Baju-baju teori barat. Ada mupu teori barat ya, Pak. Di dalam Islam juga syarat dengan teori dalam Al-Quran. Cok teori Quran ya, Pak. Ini dikit-dikit teori baratnya. Satu lagi apa? Sigmund Freud. Sigmund Freud itu mati dalam keadaan kafir. Memang kafir. Bunuh diri lagi, Pak. Kita ingin ikut pola-pola pikir dia. Baju-baju kayak ini, pola ini. Kenapa tidak ambil teorinya Al-Quran? Teorinya Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini. Rasulullah mengatakan begini. Kan teori juga itu. Ya macam-macam teori barat mengatakan. Kalau ini begini maka hasilnya begini. Kalau begini maka hasilnya begini. Apa kurangnya Al-Quran? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka baca-baca teorinya, baca-baca nih. Karena begini Pak ya. Ada teman saya itu beliau itu judul disertasinya itu sudah lama beliau kapan tiunnya. Jadi beliau waktu jadi mahasiswa, jadi kajian tentang fikih, kajian tentang fikih. Rupanya yang musyrifnya itu, yang menjadi pembimbingnya itu lulusan alumni baratnya. Apa kata dia? Ketika dia lihat, kamu kajian fikih, untuk apa kita fikih ini? Untuk apa Al-Quran? Untuk apa Sunnah? Jangan pakai itu, pakai teori barat. Kamu mah. Akhirnya dia robah semua menjadi teori barat. Bagaimana fikih pakai teori barat? Akhirnya dia robah semua pakai teori barat. Sudah. Rupanya pembimbing tadi meninggal dunia. Ganti pembimbing baru alumni Timur Tengah. Dilihatnya. Kamu buat apa ini? Kajian fikih kamu buat teori barat. Obah semuanya. Sangka stres kamu tilu. Kemudian dia telepon saya kabeh mulut. Kenapa dirobah lagi gebek lonjak kuliah ni? Saya bilang, Bapak berapa buku perlu? Sama saya ratusan ada buku, saya bilang. Ratusan buku tentang fikih ada. Dia jawab tu. Dia lupa dengan buku-buku tentang doa. Hana perlu aja ni. Ini bisa untuk rujukan banyak teori syarat dengan teori di sini. Buat aja teori-teori barat ya, Pak. Ya, akhirnya selesai juga. Jadi maknanya apa? Kalau ada punya kita, nata roh kepada kau. Ya. Jadi kita punya sendiri, Quran punya kita, semua punya kita. Ini sekarang orang barat mengambil Al-Quran, dia buat teori sendiri. Dari mana dia tahu? Setelah mempelajari Al-Quran, dia lihat Quran, dia buat teori sendiri. Kalau nanti begini, maka hasilnya begini. Teori ini, teori tentang struktur sosial begini, kalau masyarakat begini, maka akan begini. Ya namanya Al-Quran, Pak. Kita saja yang malas mengkaji Al-Quran, hanya mengambil hasilnya saja dari orang barat itu. Dia kan mengkaji Al-Quran juga. Dia melihat juga Al-Quran. Ya. Ini seperti ada seorang profesor di Jerman itu sudah meninggal dunia. Dia itu teori Al-Quran diambil. Makanya ketika dia meninggal, dia mengatakan kepada murid-muridnya, nanti kalau saya meninggal bacakan Fatihah di kepala saya. Padahal orang kafir dia. Dia tahu hakikat itu, dia tahu, Pak. Tapi dia tidak mau dia itu masuk Islam, enggak mau dia masuk Islam. Dia mengarang buku tasawuf, buku Islam itu 200 buku dia karang. Tapi dia tidak masuk Islam. Dia tahu isi Al-Quran. Dia tahu bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, kaum Ad, dia tahu.
Jadi bukan tidak tahu. Artinya Pak, Al-Quran sudah di dalam kepala dia. Tetapi akibat ilmu yang sudah diketahui ini, dia buat sebuah teori. Ya, nanti kalau begini teorinya begini. Salah satu ini apa namanya profesor ini, nama sudah lupa saya Pak, Jerman tadi. Dia mengagumi Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan, an-nasu niyamun. Manusia itu sekarang sedang tertidur dia Pak, lalai ngelupo. Dia tidak tahu akan mati, mah hidup bodoh aja Pak. Lalai ngenyo, dia sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sibuk sekali, anak tidak terurus, keluarga tidak terurus, semua tidak, dia yang penting karir dulu, ya pikirnya Pak. Terus dia pikir itu. Ini maksud perkataan Ali an-nasu niyam. Fa idza matu intabahu. Kalau dia mati nanti baru tahu diri dia. Kalimat ini yang masih ada, Anne-Marie Schimmel ya, Profesor Anne-Marie Schimmel. Ini tulisan ini ada di batu nisan Anne-Marie Schimmel. Ya nih Pak. Di batu nisan dia perkataan Ali kala Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun dalam bahasa Arab. Kemudian di bawahnya nanti kalau nggak salah ada buat bahasa Jermannya terjemahannya. Dalam bahasa Arab, manusia itu sedang tertidur. Kalau mati dia baru dia tahu diri. Itu tahu Anne-Marie Schimmel, dia tahu teori itu. Dia tahu teori itu. Tetapi dia mempelajari teorinya Ali bin Abi Thalib, dia buat teori lain. Akhirnya orang lain mengambil apa? Ini perkataan profesor ini, Anne-Marie Schimmel. Padahal dia itu tidak masuk Islam. Nah, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ya, nih Pak. Tadi kita sudah ngomong tadi tentang apa namanya? Seorang itu dia sudah keluar dari jalur, tidak mau mendengar Allah. Seorang itu memungkiri bagaimana fadilahnya Jibril dan para malaikat yang lain. Seorang itu mendustai, maka kalau ini dilakukan kata Allah, maka saya akan murka kepada mereka. Maka jangan pernah harap lagi di rumah ada keberkahan, ada dapat hidayah, ada ini, ada. Jangan pernah harap lagi. Jangan pernah harap lagi doa dikabulkan. Maka ketika kita bertanya, kenapa doa saya engkau tolak ya Allah? Kenapa doa saya engkau tolak? Kenapa tidak ada keberkahan dalam keluarga saya? Coba lihat salah satunya, ada enggak ini? Kita memungkiri enggak? Hadis Rasul, alapu hadi-hadi, alapu nyapuji. Maka Allah, kita juga termasuk kelompok ini kalau seperti itu. Ini fa jawab syarat. Kalau begini maka hasilnya begini. Tidak melenceng dari hasil itu. Maka nanti ada kita ini pakar-pakar apa namanya? Prediksi. Kalau nanti hujan lebat sekali maka akan banjir. Walaupun ada banjir sih. Kalau pohon-pohon ditebang maka akan banjir. Tidak banjir juga ya Pak. Itu kan teori-teori mereka ya Pak. Kalau begini maka hasilnya begini. Teorinya melenceng. Nanti jangan sampai begini nanti. Saya pernah ngomong sama orang apa namanya kehutanan ya Pak. Saya bilang begini, bapak-bapak jangan salah memahami. Wala tufsidu fil ardi. Jangan buat kerusakan di bumi, bukan menebang pohon. Semua penafsir sepakat wala tufsidu fil ardi, jangan engkau buat kerusakan di bumi, maknanya jangan bobrok akhlakmu, jangan korupsi punya orang lain, jangan ambil punya orang lain. Kalau kamu lakukan akan saya hancurkan itu, apakah dengan gempa dan dengan air, dengan banjir. Ini gara-garanya apa? Itu gara-gara penebangan pohon. Di Yaman tidak ada pohon, tidak pernah banjir. Myanmar, tidak pernah banjir, tidak pernah banjir. Pohon tidak ada, Pak. Hanya daerah-daerah tertentu ada pohon. Itu di Sanaa itu tidak ada pohon ya Pak. Cuma 1-2. Tidak ada pohon seperti kita gunung. Banjir tidak ada banjir ya Pak. Kita sudah pohon banyak banjir lagi. Maka kan perlu kita tanyakan. Apakah gara-gara pemotongan kayu itu? Tidak. Gara-gara maksiat yang dilakukan oleh orang itu, maka diturunkanlah bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyana orang. Beda petanahnya, beda korupsi, ada kok dapat tanah agam yang gara-gara nih kau pakai. Udah gara-gara agaknya nih Pak. Ini gara-gara bapak potong ini. Allah mengatakan apa? Tidak ada di Al-Quran. Coba cari di Al-Quran. Gara-gara kamu potong itu maka banjir tidak ada. Gara-gara perbuatanmu maka akan turunkan azab sesuai dengan apa yang kau lakukan. Inilah tafsiran ayat dari Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam tafsir At-Tabari apa maksudnya? Innallaha la yunazzilu al-'adab illa biqadri ma kasabtum. Allah tidak menurunkan azab kecuali sejauh apa yang sudah mereka lakukan. Mereka lakukan maksiat 1%, maka azab 1%. Mereka lakukan maksiat 2%, azab 2%. Sudah lebih, maka azabnya juga lebih. Oh sudah hana jelek, gepu mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala urungnya. Ya, gepu mati oleh Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan,
Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Coba terjemahkan. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Ya, ini apa ini? Ayat-ayat yang jelas. Sebagian orang langsung terbayang ayat-ayat yang jelas itu Al-Qur'anul Karim. Kita mengambil tafsir Ibnu Jarir karena saya lihat dari sekian tafsir ini agak ini sedikitnya. Tafsir Ibnu Jarir. Apa kata beliau? Ya Muhammad, ayatin bainah apa? Yahudi tahu sebenarnya kamu nabi. Ya, ini yang pertama. Yahudi tahu kalau kamu itu nabi. Dari mana? Dari dalalah al-mawjudah. Ya dulu tadullu ala annaka nabi. Dari dalil-dalil Taurat, dalil-dalil Injil kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Ini namanya ayatin bainah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad mengetahui bagaimana sejarah Yahudi itu. Nabi Muhammad tahu semua pertanyaan Yahudi, tahu semua. Ini menjadi dalil kalau Nabi itu inilah ayatin bainat. Tapi mereka tidak mau tahu, tidak mau tahu. Kemudian juga yang ketiga, Nabi Muhammad mengetahui akhbarul Yahud. Bagaimana keadaan Yahudi ini atas pemberitahuan dari malaikat Jibril. Mereka sebenarnya sudah tahu kalau ini betul-betul seorang nabi, tetapi mereka tetap takdzibihim. Takdzib itu masuk mari tadi. Mereka tetap mendustai Allah, mana ada Muhammad itu. Kami tidak percaya pada Muhammad, kami tidak percaya pada ini. Padahal secara ininya Nabi Muhammad tahu semua. Apa yang mereka tanya Nabi Muhammad tahu. Apa yang mereka pertanyakan, apa isi Taurat Nabi Muhammad tahu. Jadi tidak ada alasan untuk menolak Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Apalagi kita sebagai umat Muhammad. Ini masalahnya sebagai umat Muhammad lagi, kita mendustai lagi keberadaan Nabi Muhammad. Kalau Yahudi mulai dustai. Ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, Quran ada. Lo hana patih ke Nabi Muhammad, coba baca Quran. Maka dekatilah Al-Quran. Kita ini tidak percaya pada Nabi Muhammad karena jauh dari Quran dan hadis. Coba baca hadis. Kenapa lain kita baca buku-buku barat kita baca ini, kita baca teori ini. Coba baca hadis, syarat dengan teori-teori di situ. Baca Quran syarat dengan teori-teori di situ. Kalau kamu begini maka begini. Kalau kamu buat maksiat kan jelas dalam Al-Quran. Hanya tak dengar ngecok teori barat. Kalau nanti seandainya begini, ini contoh begini. Ada kitab Tajul Muluk. Ya, sama saya ada kitab itu. Terjemahannya. Dalam kitab itu disebutkan begini. Kalau nanti makanya ketika tsunami kemarin itu dikejar kitab Tajul Muluk ini, Pak. Tajul Muluk ya. Jadi dalam kitab Tajul Muluk sudah diterjemahkan oleh beberapa mahasiswa. Jadi kami ada beberapa mahasiswa itu menerjemahkan kitab ini kan memang apa dalam bahasa apa? Dibahasakan dalam bahasa Indonesia yang kamu mudah ya. Dalam kitab Tajul Muluk disebutkan, nanti kalau seandainya ini kata beliau, kan belum kata beliau. Kalau pemimpin sudah zalim, kalau ini sudah ini rakyat sudah tidak ini lagi, maka tunggu saja air laut akan naik ke daratan. Itu kata mereka. Dalam Al-Quran apa? Lebih daripada itu dalam Al-Quran. Sehingga teorinya kalau begini-begini maka hasilnya begini. Jamun hana toya betul kita. Tapi setelah kejadian hai betul yang ada dalam kitab Tajul Muluk. Dia tidak melihat dalam Al-Quran syarat dengan teori-teori lebih daripada itu. Kalau seandainya burung-burung pada tempat tertentu ini dalam teori itu Tajul Muluk, dia berpindah ke tempat yang lain dengan secara berkoloni kelompok, maka akan terjadi sesuatu angin kencang dan lain sebagainya. Ya. Sebagian orang, wah betul teorinya. Ya. Kalau nanti bulan begini, maka tidak ada ikan di sini. Kalau nanti bulan sudah berpindah, maka itu ada dalam kitab Tajul Muluk. Ya, kalau seandainya kerbau itu tidak lagi di sawah, tapi leho kayak maka akan terjadi begini. Itu teorinya beliau, Pak. Karena apa? Pengalaman teori beliau. Nyampe tak kalian. Kenapa kita percaya pada teori itu? Kenapa Al-Quran tidak percaya? Padahal beliau itu mungkin baca-baca Quran, gak pegang teori kita. Ini kita kembali kepada asas dasar ya, Al-Quranul Karim. Kembali kepada asas kita, hadis itu. Rasulullah kan ngomong, kalau kamu begini, janganlah buat begini. Jangan buat maksiat dimanapun kamu berada. Kalau kamu buat akan terjadi begini. Kan ada di dalam hadis Rasulullah. Kan ada dalam Al-Quran. Ya, ini karena kita jauh saja dari Al-Quran. Dekat dengan orang barat. Pak. Kita pegah nih barat. Hana betul. Teorinya kita ambil. Pak. Oh barat, kafi barat nih. Teorinya kita ambil. Dalam teori barat. Ya, dalam teori barat itu begini. Kenapa tidak kita katakan? Dalam Al-Quran Allah berfirman. Dalam hadis kan tenang jiwa kita. Ya ada pakai teori baratnya tipulah le pupukai itu mencuat agak apa? Cocok dalam teori beliau ini. Ya, makanya ini maknanya. Jadi dalam tafsir Ibnu Jarir, artinya sudah jelas. Keberadaan Nabi Muhammad itu sudah jelas sebenarnya sama Yahudi. Berarti bermasalah siapa? Yahudi itu bermasalah. Bukan Nabi Muhammad bermasalah. Ya. Maka oleh karena itu, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ya, coba dibaca.
dan tidak ada yang ingkar kepadanya selain orang-orang yang fasik. Tidak ada yang ingkar kepadanya selain orang-orang fasik. Kadang-kadang kita susah memahami juga. Tidak ada yang ingkar kepadanya kecuali oleh orang fasik. Sekarang kita ingin memahami ini melalui jumlah hasar. Jumlah hasar bagaimana? La ilaha illallah. Itu namanya jumlah hasar. Istisna, pengecualian, di depannya ada nafi. Ini begitu juga. Istisna, pengecualian, illa, di depannya ada ma. Maknanya apa? Supaya kita mudah memahami, Pak. Kalau ada seperti ini, hukum yang berlaku setelah illah. Maknanya kalian semua fasik, kata Allah. Kalian semua fasik. Ya, semua fasik. Yang dia tidak mau mendengar perintahku, fasik. Yang dia tidak mendustai Nabi, fasik. Seorang yang tidak yakin ingkar kepada kelebihan malaikat, dia juga fasik. Ya. Jadi kalau kita baca dan tidak ada orang-orang yang ini kecuali orang fasik, susah kita pahami, Pak. Sama seperti la ilaha illallah. Hukum berlaku setelah illah dan di belakangnya tidak berlaku. Makanya apa? Yang disembah Allah, yang kita sembah Allah, berterima kasih kepada Allah, memberikan rezeki Allah, yang memberikan mudarat Allah. Itu saja kita paham. Maka itu makna la ilaha illallah. Mandu Allah, yang pegat legenyo Allah, gejuknya Allah, gejuk penunjuk Allah, semua Allah. Bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan. Saya bisa kerja seperti ini bukan gara-gara si fulan, tapi gara-gara Allah mungkin memberikan rezeki kepada saya melalui si fulan. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diberikan sesuatu, berterima kasihlah kepada si fulan. Maksud terima kasih apa? Yakinlah kalau rezeki tadi diberikan oleh Allah melalui si fulan. Terima kasih sebagai wasilah saja. Tetapi apa? Kita yakinlah rezeki itu memang datang dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui si fulan, melalui si fulan. Kadang-kadang melalui anak kecil, kadang-kadang melalui orang yatim, kadang-kadang melalui anak yatim. Ya. Saya rasa cukup. Namubur. Ya, ini sudah begitu. Ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.